Pemirsa, para ilmuwan saat ini terus mendokumentasikan ekosistem kaya yang ada di bawahnya. Upaya tersebut dilakukan saat Arktik mencair dan mengungkapkan petak samudera yang sebelumnya tidak dapat ditembus oleh para penyelidikan yang secara ilmiah. Ilmuwan seperti Christine Thompson termasuk di antara mereka yang menggunakan teknologi baru yang dapat mengidentifikasi spesies yang saat ini berkeliaran di perairan utara yang dingin. Mereka berharap hal itu akan membantu membangun kasus untuk menetapkan sebagian besar lautan sebagai zona perlindungan laut sebelum peningkatan aktivitas manusia semakin mengguncang bagian dunia yang berubah dengan cepat ini. What we're doing here is we're collecting environmental DNA from the seawater, and a short word for that is eDNA, so E stands for environmental DNA. And what it is, it's just all of the DNA that's in the cells that are sloughed off animals as they pass through the water. So that could be mucus, skin, poo, whatever has passed through that water and left behind a trail of cells. We may be able to detect by just filtering the water and trapping those cells on a specialized filter and preserving that DNA and taking it back to the lab. Thompson, dosen ekologi di Universitas Exeter di Inggris, menggunakan pengambilan sampel DNA atau DNA lingkungan untuk mendeteksi apakah hewan telah mengunjungi perairan tertentu dengan DNA yang ditinggalkannya. Ia mengatakan apapun yang telah lewat melalui air dan meninggalkan jejak sel, ia mungkin dapat mendeteksi hanya dengan menyaring air dan menjebak sel-sel itu pada filter khusus dan melestarikan DNA itu dan membawanya kembali ke laboratorium. Ini memberi gambaran tentang komunitas vertebrata apa yang mungkin ada di sini. Years ago, this whole area of the Arctic Ocean would have been covered in ice, and now as the ice is receding during the summer, these areas are becoming exposed, and so we now have the ability to monitor what species live here. And eDNA is a really useful technique in doing that because it's non-invasive. It means that we don't have to catch any fish, that we can quite rapidly study this location using eDNA, and it gives us a sort of snapshot of what vertebrate communities might exist here. Bersamaan dengan mengemukakan alasan untuk melindungi lautan, membangun gambaran tentang kehidupan di perairan ini, sekarang juga akan memberi para ilmuwan titik referensi tentang bagaimana pemanasan global telah mempengaruhi distribusi spesies saat laut memanas. Well, I've been working on ocean conservation and research for about 30 years. And one of the reasons why I feel so passionate about it is because I actually grew up in a very small island in a rural community, and I was working in sort of ocean-related jobs from about the age of 10. And so I certainly feel like it's quite a personal journey and passion to try and research the oceans and try and work towards better protection. Para ilmuwan yakin Arktik bisa sepenuhnya bebas dari es laut di musim panas dalam beberapa dekade. Ini akan menjadikannya rute yang sangat menarik untuk pengiriman lintas benua dari Asia ke Amerika Serikat dan Eropa, memotong ribuan mil dari rute melalui terusan Suez dan terusan Panama. Peningkatan pengiriman membawa serta risiko kecelakaan dan tumpahan minyak bersama dengan kemungkinan bahwa bagian laut dapat ditambang untuk mineral dan hidrokarbon. Saat ini tidak ada area perlindungan lingkungan yang mencakup perairan internasional di sekitar Kutub Utara, termasuk tempat Thompson melakukan pengambilan sampel. Para pecinta lingkungan berharap bahwa bukti ekosistem yang bekerja sama di kutub akan membantu mendukung upaya menghentikan perubahan aktivitas manusia. Dari Lingkar Arktik, kontributor Nusantara TV melaporkan. NTV Sahabat Kita.